Ya, selamat malam Rama Ramani Kalyanamita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ya, semoga semua yang hadir pada malam hari ini dalam kondisi sehat dan kita juga bermudita cita ya, memancarkan metta kepada teman-teman yang sakit, khususnya ibu dari Romo Ruby yang saat ini sedang dirawat dan juga Ko Arya yang sedang dirawat. Semoga berkat kebajikan dapat mengkondisikan kesehatan beliau. Sadu. Baik, mengawali kelas pada malam hari ini, mari kita mulai dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Rama-Ramani Kalyanamita, seperti kita ingat minggu lalu, pembahasan Pacaya Sati sudah masih memasuki 5 pacaya ya, yaitu Pacaya, Ramana Pacaya, Adipati Pacaya, Anantara Pacaya, dan Samantara Pacaya. Minggu lalu masih Romo membahas mengenai Anantara Pacaya dan Samantara Pacaya dengan metode 7 syair yang tentu kita ingat ya. Jadi metode 7 syair itu diilustrasikan kembali oleh Romo untuk mempermudah kita mengingatnya dalam bentuk tabel. Ada 3 kolom ya, seperti ingat ada Pacaya Dhamma yaitu sebab, Pacayupana Dhamma yaitu akibat, dan Pacaya Sati adalah kondisi. Nah, syair yang pertama mengenai kusala di dalam Pacaya, Romo kemarin menjelaskan mengenai pembacaannya. Ya, pembacaannya adalah Purima Kusala Dhamma, kemudian akibatnya adalah Pacimanang Kusalanang Damang, dan Pacaya Satinya adalah Anantara Pacayena Pacayo. Nah, kalau kemarin dilihat bahwa dari 7 syair ini tentu kita tahu ada timbul 3 cita, yaitu dalam bentuk kusala, akusala, dan abiyakata. Romo menjelaskan mengenai pembahasan dari ketiga hal ini yang dikategorikan sebagai kama. Kalau dilihat dari fungsi cita ya, di dalam fungsi cita yaitu dari jawananya, kita kemarin sudah mengetahui jawananya tadi dari kama jawana wacara ya, kama wacara, kama jawana ya. Ya, kama jawana, kemudian ada 29 cita, dan apa mana jawana ada 26 cita. Tapi Romo lebih mengingatkan kita untuk mempelajari Anantara Pacaya ini hendaknya kita membahasnya dari sisi witi ya. Jadi perbedaan antara witi dan cita ini dalam hal jawana. Kalau di cita ada 55 jawana, sedangkan di witi ada 7 jawana.
Nah, kemarin Romo membahas satu syair yaitu mengenai kusala, kusalah ya. Di situ kita lebih jelas bagaimana syair ini ya, kusala kusala ini lebih terlihat di dalam Pancadwara Witi ya, Pancadwara Witi, di mana di situ terlihat mana yang masuk kategori kusala-kusala dan mana yang masuk kategori abyakata kusala atau maupun kusala abyakata. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lanjutkan mendengarkan pembabaran dari Romo Ruby. Ya, kepada Romo kami persilakan. Baik, terima kasih Romo Ardi. Sebelum kita berbincang Dhamma, mari kita bersikap Anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Supihotu Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Piandiang, sesepuh saya, ada Pak Sabacen dari Medan, Romo Suwanto Usada, beliau juga sesepuh saya juga. Ada beberapa macam ada Pak Madiono, teman saya seperjuangan, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh, dari sahabat saya Romo Beni dari Manado. Salam ketemu Romo, ya, termasuk Ibu Sriana dari Jambi. Teman-teman juga dari Magabutri, terima kasih sudah join dengan kami. Memang pelajaran ini adalah pelajaran Patana. Izinkan saya pakai whiteboard ya, Romo Ramani. Kita belajar Patana nih, makanya karena kita belajar Patana jadinya panjang ya teman-teman ya. Karena Patana itu masuk ke dalam bab 8, Patananya ada 24. Patana itu sendiri kan adalah kitab ke-7 dalam Abhidhamma. Abhidhamma Pitaka, gitu ya teman-teman sekalian. Abhidhamma Pitaka. Tetapi di buku kitab komentar Tika Abhidhamma, yaitu Abhidhamma Tasanggaha, Patana masuk ke dalam bab 8 yang kita pelajari hari ini. Bab 8. Namun kita tahu bahwa bab 8 itu kebanyakan di Indonesia ngajarnya adalah Paticca Samuppada saja, ya. Paticca Samuppada saja. Jarang sekali di Indonesia membahas Paticca Samuppada plus Patana, ya. Dan saya melihat hari ini di YouTube hanya guru saya yang Mulia Sin Keminda yang mengajarkan Patana, ya, Paticca Samuppada plus Patana. Tapi karena buku beliau belum terbit, jadi saya mengambil sumber dari YouTube beliau sekaligus dari materi-materi yang lain, ya. Nah, karena kebetulan kita direkod dengan baik, makanya Patana kita ini saya menggunakan metode pembelajaran Patana yang dengan cara yang sedang menengah. Sehingga kita panjang. Jadi Patana yang 24 ini mungkin akan habis sampai 20 pertemuan ya, 20 kali. Sementara kita tahu bab 8 ini kan mesti selesai. Kenapa selesai? Karena kita sudah masuk ke bab 9. Dan bab 9 itu kebetulan kita punya karma baik, Jyotika Abhidhamma ini, kita mendapatkan guru, beliau adalah Yang Mulia Bhante Nanukhamsa, yang kebetulan sedang berwasa di Taman Sari. Beliau menyanggupi untuk memberikan pelajaran Abhidhamma Tasanggaha bab 9 selama 3 bulan lamanya, ya, setiap hari Selasa dan hari Jumat. Nah, Selasa dan Jumat. Nah, karena hari Jumat ini dipakai oleh Yang Mulia Bhante Nanukhamsa, maka kita belajar Patananya malam Jumat. Begitu ya Romo, Ramani, dan teman-teman sekalian. Nah,
saya ingin menyampaikan ini kepada Romo Ramani. Kebetulan saya mengajarkan Patana dengan metode Samudesa, ya. Patana ini dengan cara yang menengah. Nah, karena dengan cara yang menengah, maka sangat panjang metode patananya. Jadi teman-teman kita tahu kalau kita berbicara 12 mata rantai misalnya, kan kita belajar Patisamuppada kan ada 12 mata rantai ya. Misalnya ini ada Ayu Awija, lalu di sebelahnya ada Sankhara. Kalau kita menggunakan metode Anoloma dan Patiloma, ya, maka seolah-olah kita hanya belajar Pacaya, Dhamma, ya, Pacaya Dhamma, langsung menjadi Pacayu Panyadhamma. Panyadhamma. Apa itu Pacaya Dhamma? Pacaya Dhamma adalah sebab, gitu kan? Dan Pacayu Dhammanya adalah akibat. Padahal kalau kita menggunakan metode Patana, metode kondisi-kondisi, maka ketika Pacaya Dhamma sebab mengkondisikan akibat, di tengah-tengah ini, di antara ini ada yang namanya kondisi-kondisi, ya. Dan kondisi-kondisi itu dikenal sebagai Pacaya Sati. Nah, Pacaya Satinya ada 24, gitu ya, ada 24. Dan kebetulan kita baru bahas bab 4, ya Pak. Dari Patana yang 24 ini, kebetulan ini udah minggu ke sekian, kita masih membahas patananya yang baru Patana yang nomor 4. Masih sisa 20 patana lagi, ya teman-teman sekalian. Karena kita menggunakan metode yang sangat panjang. Begitu ya teman-teman ya. Ini hanya mengawali supaya teman-teman. Nah, jadi prinsip belajar Pacaya, prinsip bicara Patana, ya kalau kita bicara Patana, nah Patana yang 24 ini kan kita sudah pelajari. Yang pertama adalah Hetu, saya nggak akan lupa, selalu kita bacanya adalah Hetu Pacaya, ya. Hetu Pacaya itu adalah kondisi daripada akar, gitu kan? Ada 6 sebenarnya, yaitu yang akar kusala, aloba, dosa, moha, lalu aloba, adosa, dan amoha, ya teman-teman ya, dan amoha. Nah, kita belajar juga tentang yang namanya adalah aramana. Ya, aramana pacaya. Ya, aramana pacaya itu adalah kita bicaranya kondisi daripada namanya objek, ya. Dan kita tahu objeknya ada 6, ya. Objeknya ada 6, ya. Ada warna ramana, ya. Kita sudah bahas ya, ada warna ramana, sadaramana, gandaramana, gitu kan, rasa ramana, kotabaramana, dan damaramana, ya. Dan kita sudah bahas lagi yang terakhir adalah kita bicara adipati, gitu kan, adipati pacayo, ya. Adipati pacayo itu terkait dengan kondisi daripada keunggulan. Kita juga sudah bahas, ini ada 4 kan adipati, ya. Tapi adipati ini dibagi 2. Kita tahu ya kemarin adipati itu dibagi 2. Yang ada Ramana adipati sama kita bicara apa, teman-teman masih ingat nggak? Bahwa adipati ini dibagi 2, ya. Dan adipati yang 2 itu, yang satu bicaranya objek, yang satunya lagi berbicaranya adalah 4 ini, ya, yaitu dari kita bicara adipati kan ini ada teman-teman masih ingat adipati yang 4 ini kan kita bicaranya ada cita, gitu kan, ada apalagi teman-teman, ada wirya, ada apa lagi? Tanda. Masih ingat teman-teman? Sada apa? Tanda mo. Tanda, terus ada apa lagi? Wimangsa. Ada apa lagi nih? Wimangsa, ya. Wimangsa, ya. Jadi ini kita sudah bahas ya teman-teman. Nah, kita sekarang membahasnya kemarin adalah yang kita bahas adalah yang berikutnya adalah Anantara Pacayo, gitu kan?
Anantara Pacayo. Nah, kalau kita bicara Anantara Pacayo, sebenarnya dia memiliki pemahaman yang sama dengan Samanantara Pacayo, gitu kan? Samanantara Pacayo. Hanya kok kenapa di semua buku-buku Myanmar Anantara Pacayo dan Samanantara Pacayo menjadi satu kombinasi, menjadi satu kesatuan. Karena ada sebagian murid-murid Buddha yang mengertinya dengan Anantara Pacayo, ya. Ada yang sebagian mengertinya dengan Samanantara Pacayo. Nah, karena kita menggunakan metode Patana yang menengah, maka kita mengambil Patana dari Pali, ya. Patana Pali gitu, ya. Patana Pali. Nah, karena kita mengambil Patana Pali, maka dia tidak hanya berbicara tentang Anantara Pacayo, tapi jadi banyak, ya. Kita sudah bahas kemarin dari apa? Caku, Winyana, Datu, gitu kan, sampai ke Mano, Winyana, Datu, ya, gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, saya kembali ke awal, ya. Prinsip dasar kita belajar apa namanya? Kita belajar belajar Patana selalu menggunakan 3 metode, ya. Selalu 3 metode. Metode apa? Yang pertama adalah metodenya metode Pacayu. Metode yang pertama adalah metode yang namanya Pacayu Pacaya Dhamma, gitu ya. Pacaya Dhamma. Pacaya Dhamma adalah sama dengan sebab. Lalu yang kedua, metode yang kedua adalah Pacayu Panya Dhamma. Pacayu Panya Dhamma adalah akibat, gitu kan? Dan yang terakhir adalah Pacaya Sati. Nah, kalau kita bicara Pacaya Sati, ini terkait dengan kondisi, gitu kan? Karena saat ini kita sedang berbicara kondisinya adalah Anantara Pacayo, maka jadi Anantara, ya. Anantara Pacayo. Apa itu Anantara Pacayo? Teman-teman bisa lihat di YouTube kita, ya. Ini tanpa jeda, ya, langsung berlangsung. Nah, kemarin kita sudah bahas bahasa Palinya, ya. Yang belum kita bahas, kemarin kan di awal kita bahas apa, teman-teman masih ingat Purima? Gitu kan kita bicaranya kan? Purima Kusala Dhamma. Ya, kalimat Purima Kusala Dhamma ini masuk ke bagian sebab. Gitu ya. Lalu Pacimanang. Sampai naik mamak kok. Pacimanang Kusalanang Damana. Ini masuk ke dalam metode yang disebut Pacayu Panya Dhamma, akibat. Dan kondisinya adalah Anantara Pacayana Pacayu. Anantara Pacayena Pacayo. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita harus tahu dulu. Saya harus tahu kotaknya dulu, nanti baru kita mainkan di kalau teman-teman lihat, ya, untuk bisa membahas kusala menjadi kusala, maka kita harus menggunakan yang namanya metode Witi, ya. Ya, metode Witi. Dan kalau kita bicara metode Witi atau metode proses, kita pernah belajar di bab berapa? Di bab 4 kan kita belajarnya, ya. Nah, kalau kita bicara, sekarang kita lihat lagi nih. Purima Kusala Dhamma. Ini kan sebab nih. Ya. Kemarin kan di minggu lalu kan saya mengajarkan teman-teman di Witinya. Nah, sekarang saya mengajarkan teman-teman Kusala Dhamma ini yang di mana, gitu ya. Kita harus nggak tahu, ya, yang namanya Purima di Anantara Pacayo kan ada 7 nih. Masih ingat nggak? Kusala ke mana? Ke Kusala, gitu ya. Lalu Kusala ke Abhyakata, gitu kan? Terus Akusala ke
Salah. Aku salah, ya. Lalu aku salah ke abiyakata, gitu kan? Kita pernah belajar. Lalu abiyakata ke aku salah, abiyakata ke aku salah. Semuanya kan ada 7 ya, teman-teman ya. Nah, karena semuanya ada 7, yang kita bahas adalah yang pertama dulu nih, ya. Yang kita bahas yang pertama dulu, yaitu apa? Kita Salah. bahas yang kusala ke kusala. Nah, minggu lalu kita bicara kusalanya di mana? Di proses witi. Nah, sekarang saya mau tahu kalau kita bicara kusala ke abiyakata, lalu aku salah ke aku salah ke abiyakata ke abiyakata ke abiyakata ke aku salah, itu pasti berkaitan dengan implus atau Jawana. jawana, ya, terkait dengan implus atau jawana. Nah, sekarang karena itu terkait, aduh, saya hapus ya, nggak apa-apa. Karena itu terkait dengan implus atau jawana, maka ntar saya tulis lagi teman-teman ya. Maka saya akan mengajak teman-teman untuk ke sini nih ya, ke citanya yang dibikin Korudi ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini teman-teman kita pelajaran kita ya, karena kita sedang berbicara tadi kusala gitu kan. Purima kusala dama gitu ya. Mama nih gede kalau Purima baca nih mata tak tahan ya. Purima ke kusala dama itu yang mana? Ya, kalau kita berbicara jawana nih teman-teman lihat nih. Jawana. Total jawana ada berapa? 55 ya, 55 tuh. Total jawana 55, saya klik. Nah, tapi kita harus tahu nih, yang kita sedang pelajari adalah teman-teman adalah yang di keluarga apa? Kama wacara cita. Karena kama wacara cita terkait dengan apa? Terkait dengan caku, dengan sota, dengan ganha, jihwa, kaya, dan mano, gitu kan? Nah, karena terkait dengan sekarang saya tanya, kalau kusala dhamma, pertanyaan saya sekarang, ada berapa jumlah kusala kalau kayak gitu? Ada berapa jumlah kusala, teman-teman sekalian? Kita kan sedang ngomongin ini nih. Kita sedang ngomongin ini nih, teman-teman nih. Saya bolak-balik nggak apa-apa ya. Kita sedang ngomongin ini, teman-teman. Yang saya gambar tadi, saya maaf ya, saya salah gambar. Saya hapus, tadinya mestinya. Ya, kita sedang ngomongin dia adalah yang ini, teman-teman. Yang purima, kusala, dama. Gitu kan? Kusala sini yang mana gitu loh pertanyaan saya. Ini kan masuk dalam kategori adalah kategori sebab ya, atau pacaya dhamma. Nah, kusala ini yang mana gitu loh. Dari, kalau kemarin kan di witi sudah tahu, sekarang yang dari citanya yang mana teman-teman? Nah, dari citanya yang mana nih kusala dhammanya? Tuh. Yang mana teman-teman? Dari cita yang kan jawanan kan semua, kita ambil yang keluarga sini. Jadi berapa totalnya teman-teman? Ya. Teman-teman harus tahu totalnya adalah 17. Kalau totalnya 17, teman-teman sekalian, saya tanya lagi. Yang mana itu yang 17 itu? Yang aku salah 12 nggak masuk karena kita sedang bicara apa? Kusala ya, kusala dhamma, pacimanang kusala dhamma gitu kan? Berarti totalnya berapa? Yang kusala nih. Berapa totalnya? Ini berapa, teman-teman? 8. Ini berapa? 8. 8 tambah 8 berapa? 16 tambah 1 jadi berapa, teman-teman? 17. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau bicara kusala apa? Kalau kita berbicara ini teman-teman ya. Kalau kita berbicara di sini kita bolak-balik ya nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara di sini purima
Purima Purima Kusala Dhamma, pertanyaan saya adalah ininya berapa citanya? Berapa citanya? 17 cita. 17 cita yang mana, Romo? Kan begitu pertanyaannya ya. 17 cita itu yang mana, Romo? 17 citanya itu yang ini, teman-teman. Saya hitung lagi ya. 17 cita itu adalah, karena ini merah, aku salah, nggak masuk. Kita sedang bicara kusala kan? Berarti yang ini nggak masuk. Ini clear, hilang. Ini termasuk, kan kita sedang bicara jawana nih. Kusala ke abiyakata, aku salah ke abiyakata. Semua terkait jawana. Terkait jawana. Jawana adalah influx, dorongan kama. Maka kita bagi menjadi dua keluarga, keluarga kamawiti dan keluarga apanawiti. Kemarin kita bicara gitu kan. Nah, keluarga kamawiti berarti ada 20. Kamawiti kan ada ini 12 nggak dimasuk karena merah. Yang 17 itu adalah 1, nih kursor saya liatin, 1 ditambah 8 ditambah 8. Totalnya jadi berapa? Totalnya jadi berapa? 17. Ya. Tapi ingat ya, Romo dan Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita pernah belajar loh. Ketika cita muncul, maka cetasika ikut muncul, gitu kan teman-teman ya? Cita kan nggak berdiri sendiri, makanya kan ada sampayutakana, gitu kan? Sampayuta damang, gitu ya? Sampayutakanan cadamanang, kan begitu kemarin kita bicara. Ya, sampayutakanan cadamanang itu berarti adalah ketika cita ini muncul, harus cetasika juga ikut, gitu loh. Berapa jumlah cetasika? Kalau teman-teman pernah belajar di bab 2, masih ingat nggak? Perbuatan kusala cetasika yang paling banyak keluar berapa? Yang bisa ikut? 38 cetasika. Nah, 38 cetasika itu yang mana? Ya gampang, Romo Ramani. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal klik saja. Misalnya, nih teman-teman nih. Saya klik yang di sini deh ya. Saya klik yang di sini. Loh. Ketika saya klik di sini, berapa total cetasika yang bisa dapat ikut? 38. Walaupun kita pernah belajar di bab 2, walaupun 38 tidak mungkin ada di situ. Di cita yang namanya somanasa sagatangnya nasampayutang asangkarikang itu tidak mungkin, dia hanya bisa ditempati 38, tapi tidak mungkin 38. Karena kenapa tidak mungkin 38? Karena yang namanya objek karuna mudita kan berbeda. Sama waca, sama kamanta, sama jiwa kan berbeda. Ya, makanya ada kalimat 33. Ya, maksimal 38 nggak mungkin, tapi bisa diisi 38, bisa diisi 37, bisa diisi 36, bisa diisi 34, minimal bisa diisi 33. Gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman lihat lagi bab 2 kita ya di YouTube kita ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita tahu kalau ada kalimat yang bunyinya seperti ini, ya kalau kita bicara di Patana, nanti teman-teman boleh cek ya Patananya ya. Ada Parita Pali Patana, Purima Purima Kusala Dhamma, maka kita akan tahu bahwa yang disebut Purima Purima Kusala Dhamma adalah 17 cita dan 38 cetasika. Gitu ya. Yang 17 yang mana? Tadi sudah tahu ya. Yang 38 yang mana? Tadi kan udah tahu ya teman-teman ya. Sebab dikenal juga sebagai, selalu saya pakai bahasa Pali biar teman-teman tahu, pacaya dhamma. Gitu ya. Akibat dikenal sebagai pacayu panya dhamma. Pacayu panya dhamma dikenal sebagai akibat.
Apa akibatnya? Kan begitu tadi pertanyaannya. Apa akibatnya? Akibatnya apa teman-teman? Pacimanang, Pacimanang, Pacimanang. Lihat bahasa palingnya ya. Kusalanang, Damanang. Ya. Nah sekarang kita tahu nih. Kalau gitu kemarin kita sudah belajar di citanya kan? Kita sudah belajar di witinya. Sekarang kita belajar di citanya. Nah kalau kita belajar di citanya, maka kira-kira ini berapa jumlahnya teman-teman sekalian? Ini sama. Karena kita sedang bicara di cita, ini tetap 17 cita. Gitu teman-teman sekalian ya. 17 cita. Nah, tapi teman-teman nanti kita akan ngerti ternyata karena ini berakibat, teman-teman sekalian dia berakibat, maka dia tidak terkait dengan tidak hanya kama wacara, tapi juga bisa berakibat di maga 4. Maga 4 itu yang mana gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, maga 4 ini, teman-teman bisa tahu dulu nih sebentar ya, saya close dulu. Saya share lagi teman-teman biar teman-teman tahu. Ya, kalau kita bicara 17 itu teman-teman, kita bicara Jawa ya sekarang ya. Nih. Nah, 17 terkait dengan akibat. Ya, di mana ini akibatnya? Teman-teman sekarang kita tahu nih. Ya. Ternyata dia bisa berakibat di sini teman-teman. Maga 4. Ya. Dia bisa berakibat di maga 4 teman-teman. Ya. Di maga 4 teman-teman sekalian. Ini maga 4. Ya, maga 4 ini bisa berakibat ya. Ya, ini ternyata kalau di Pacayupanya Damanya adalah selain dia mendapatkan 17 Lokia Kusala Jawana ya, terkait juga dengan teman-teman sekalian. Sorry ya, teman-teman mohon maaf dulu sebentar. Teman-teman bisa dijumlahin enggak? 8 tambah saya teman-teman, yang 17 itu adalah 8 tambah 5 tambah 4. Saya teman-teman ya. Jadi tolong teman-teman gini. Khusus untuk yang tadi ya teman-teman ya. 17 itu bukan ini teman-teman ya. 17 itu yang warna biru teman-teman. Yang warna biru. Kita kan sedang bicara kusala. Saya lupa ya teman-teman. Kalau yang kuning kan kuria ya. Saya perbaiki ya. Takutnya saya salah. Kita sedang bicara kusala, kusala dama. Gitu kan tadi ya. Saya baru ingat. Kusala itu warnanya apa? Kusala itu warnanya apa teman-teman? Nih, saya riset. Warnanya biru. Ya. Jumlahnya ada 17. 17 di mana? Di Lokia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Karena kita sedang bicara kusala. Ya, jadi teman-teman, saya hold sedikit, saya balikin lagi. Jadi yang 17 ini teman-teman ini ya, 17 ini berlaku sama nih. 17 cita ini yang tadi ya, 17 cita ini dikenal sebagai ya artinya yang kusala lokia. Ini juga sama, ini kusala lokia. Kalau yang ini yang 4, maga 4 ini adalah kusala lokutara. Kayaknya 2. Kusala lokutara. Yang mana itu Romo kusala lokutara itu? Yang warna biru yang di lokutara, teman-teman. Di warna biru yang di lokutara nih. 1, 2, 3, 4. Ya, teman-teman ya. Paham ya? Jadi ini termasuk apa Romo? Termasuk pacimanang kusalanang damanang. Pacimanang kusala damanang itu adalah 17 lokia kusala lokia ditambah 4 maga
empat maga atau dikenal sebagai kusala lokutara. Cetasikanya berapa? Tetap cetasikanya jumlahnya adalah 38. Jumlah cetasikanya teman-teman ini berapa jumlah cetasikanya? Sama. Jumlah cetasikanya adalah 38 cetasika. Karena yang paling banyak tetap 38 cetasika. Lalu terkait dengan pacaya satinya atau kondisinya. Apa kondisinya? Kondisinya adalah kita sedang bahas apa? Kita sedang bahas di pacaya dikenal sebagai anantara pacayena pacayo. Jadi jelas ya teman-teman ya. Purima kusala dhamma pacimanang kusala damang anantara pacayena pacayo. Tapi kalau teman-teman ini tolong di screenshot, nanti tolong kirim ke grup. Karena ini kita akan kait lagi. Kemarin waktu minggu lalu kalau teman-teman ingat, kita membahas kusala dhamma ini dari sisi apa? Witi. Apa itu witi? Proses kesadaran. Itu kan kita sedang bicara proses kesadaran. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas witi, ya. Saya ulang pelan-pelan biar teman-teman tahu. Kita sedang bicara proses kesadaran. Nih, saya mau tanya sama teman-teman. Kita tinggal di alam manusia. Gitu kan? Kita tinggal di alam manusia. Karena kita tinggal di alam manusia, maka kesadaran kita disebut kesadaran yang disebut kama wacara cita 54. Gitu kan? Ada 54 kesadaran kita. Karena kita tinggalnya di alam manusia, maka kita menggunakan berapa pintu? 2 pintu. Pintu yang pertama adalah pintu panca indera. Pintu yang kedua adalah pintu batin atau mano. Pintu panca indera dikenal sebagai panca dwara. Ya, kita sudah pernah belajar lagi. Untuk kasus panca dwara ada 17 gerbong harga mati. Ya. Untuk kasus pintu batin ada 12 gerbong. Ini harga mati nih. Kenapa harga mati? Karena terkait dengan cita niyama. Ya, hukumnya pasti harus 17 gerbong. Nah, teman-teman sekarang kita tanya nih. Saya mau tanya sama teman-teman ya. Ini saya close. Kita sedang belajar purima kusala dhamma. Gitu kan? Purima kusala dhamma. Yang kita pelajari kemarin baru proses witi yang berada di kama wacara. Padahal kita masih belum berbicara karena cita ini dibagi menjadi berapa? Dibagi 3 keluarga kan? Cita ini teman-teman dibagi 3 keluarga. Keluarga pertama, kedua. Yang pertama adalah keluarga yang disebut keluarga kama. Ya, kama nih, kama wacara. Yang kedua kelompok yang namanya kelompok mahagata. Yang berikutnya ada kelompok lokutara. Padahal kita masih membahas tentang purima kusala dhamma pacimanang kusala damanang anantara pacayana pacayo. Artinya minggu lalu kita baru bicara di kama wacara. Proses dari pintu pancadwara dan pintu manodwara.
gitu kan? Kita belum berbicara pintu Mahagata dan pintu Lokutara, gitu ya. Nah teman-teman, saya hapus biar teman-teman nggak kujang ya. Untuk bisa pindah ke keluarga Mahagata, Maha itu kan besar, Gata itu adalah gotu, gitu kan? Mahagata Cita 27 kan? Mahagata Cita 27 ini teman-teman. Saya takut teman-teman lupa. Ini teman-teman nih, Mahagata Cita 27 itu adalah yang ini teman-teman. Sorry ya. Yang ini teman-teman. Nah, sorry. Mahagata Cita 27 itu yang ini teman-teman. Nih, Mahagata kan ada 3 keluarga ya teman-teman ya. Nih, keluarga ini nih teman-teman nih. Yang merah nih. Kama, lihat kursor saya. Keluarga Kama Wacara Cita 54. Keluarga Mahagata Cita 27. Keluarga Lokutara Cita 840. Minggu lalu kita bicara kusala dari keluarga apa? Keluarga Kama Wacara. Kita belum bicara keluarga mana? Keluarga Mahagata dan keluarga Lokutara ya. Kita sekarang bahas ini. Karena kita sedang membahas keluarga, salah saya. Saya mau pakai whiteboard tapi kenapa saya kekirim ini? Nah, jadi teman-teman, kita sekarang bicara keluarga apa, teman-teman? Keluarga Mahagata. Keluarga Mahagata ini kesadaran biasanya adalah kesadaran makhluk hidup yang mencapai jana. Kalau dia mencapai jana, berarti dia harus menggunakan metode meditasi. Dan meditasi yang digunakannya harus meditasi samata bawana. Nah, teman-teman nanti yang mulia Bante Anukamsa akan membahas 29, membahas metode samata yang 40 macam objek gitu ya. Dari 40 macam objek meditasi itu nanti kita belajar dari yang mulia Bante Anukamsa. Nah, teman-teman, untuk bisa mencapai jana, orang harus meditasinya adalah meditasinya namanya meditasi samata bawana. Dan kita tahu meditasi samata bawana ada 40 macam objek. Dan untuk bisa mencapai jana, teman-teman, kita pernah belajar juga. Syaratnya harus 3 akar. 3 akar itu adalah akar aloba, adosa, dan amoha. Romo, manusia hidup kalau dia 2 akar. 2 akar itu hanya aloba plus adosa doang. Apakah dia tidak bisa mencapai jana? Nggak bisa. Mereka yang lahirnya dengan 2 akar tidak mungkin bisa mencapai jana. Tapi dia belajar dhamma bisa, dia meditasi bisa. Kenapa bisa, Romo? Karena teman-teman kalau mau belajar, kita pernah belajar nih teman-teman. Di sini lagi, saya selalu kenapa harus dikuasai bab 1? Karena suka tidak suka bab 1 sudah ngikutin kita. Ini teman-teman, kita masuk dalam keluarga ini. Kama Wacara. Ada perbuatan namanya MKU. MKU itu namanya nih, kursor saya. MKU itu artinya Mahakusala. Mahakusala itu teman-teman adalah 10 perbuatan baik. 10 perbuatan baik itu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak ngomong kasar, tidak bergunjing, tidak bla 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 semua ya. Teman-teman ya, 10 kita pernah belajar. Teman-teman lihat, dari semua perbuatan baik yang Mahakusala yang 10 ini, bulatannya cuma ada 8 kan? 4 yang somanasa, lalu 4 yang UPK. Dari 4 yang somanasa dan 4 yang UPK ini, 4 yang sisi sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian. 4 sisi sebelah kiri, ini nyala nih, saya nyalain. 4 sisi sebelah kiri.
Ini adalah perbuatan mahakusala yang 3 akar. Perbuatan inilah yang membuat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu meditasi, Bapak Ibu bisa mencapai jhana. Kalau Bapak Ibu menggunakan cita yang di sebelah kanan, Bapak Ibu meditasi, bisa meditasi, tapi 10 menit kemudian Bapak Ibu lari. Ya, 2 menit kemudian lari, setengah jam kemudian lari. Kita bisa sampai panjang lama apalagi mencapai jhana. Oh, kenapa bisa begitu? Karena mungkin kita 2 akar, karena mungkin kita belum ketemu guru yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, pahami ya teman-teman ya. Ini adalah kesadaran yang yang 3 akar ya. Karena dia kesadaran 3 akar teman-teman, sekarang saya tanya lagi. Ya, saya kembali ke whiteboard. Jadi teman-teman saya mau tanya sama teman-teman sekalian. Supaya kita mencapai jhana, apa yang harus dilakukan orang? Dia harus melakukan yang namanya dukun. Duduk dengan tekun. Duduk dengan tekun mengamati apa? Mengamati fenomena batin. Kalau dia mengamati fenomena batin, berarti dia harus menggunakan pintu yang namanya mano dwara. Dan teman-teman harus tahu ketika dia duduk meditasi untuk bisa mencapai jhana, kan pintunya harus pintu batin, mano dwara. Supaya bisa mencapai jhana dengan kualitas 3 akar. Dan meditasinya harus samatha bhawana. Nah, teman-teman sekalian, kita pernah belajar di bab 4, kalau teman-teman masih ingat, yang belajar offline dengan saya. Seorang yang meditasi ini dikenal, seorang meditator yogi ini bisa mencapai jhana, ada 2 jenis orang. Jenis yang pertama namanya manda pugala. Jenis yang kedua namanya tika pugala. Manda pugala adalah sedikit cerdas. Padahal orang yang mencapai jhana pasti cerdas. Gitu. Tapi orang yang tika pugala adalah yang mahir. Cerdas atau mahir, ini sedikit cerdas. Kenapa kok Buddha membedakan antara manda pugala dengan tika pugala? Gitu ya teman-teman sekalian. Karena pada saat dia mencapai jhana, teman-teman sekalian, Buddha mengatakan dalam buku komentar Tipitaka, orang pertama kali mencapai jhana seperti berdiri di pinggir jurang. Kalau orang meditasi mencapai jhana diibaratkan seperti orang berdiri di pinggir jurang. Ini jurang ini. Ketika dia meditasi kaget, dia jatuh. Nah, seseorang yang baru pertama kali memasuki jhana pasti seperti itu. Kaget dia. Anda meditasi pernapasan semakin lembut, napas Anda aja semakin kaget. Nah, teman-teman, kenapa mesti dibedakan manda pugala sama tika pugala? Karena teman-teman nanti akan ketemu istilah meditasi. Nah, ya, teman-teman akan ketemu yang namanya untuk meditasi ini kan ada istilah-istilah nih, ya. Ada yang namanya istilah-istilah di dalam meditasi. Ya. Dan teman-teman nanti bisa lihat di buku di buku materi saya di bab 8 di bab 4 ya. Di halaman 27 nanti ketemu tuh, ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti akan ketemu yang namanya parikamma. Ya. Saya ganti warna. Ya, hijau boleh ya. Akan ketemu yang namanya parikamma. Parikamma ini adalah artinya persiapan. Dan mereka
yang memiliki parikama biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang dikategorikan sebagai mandapugala. Pada saat dia duduk meditasi, dia persiapan dulu, dia baca parita dulu, dia bersih-bersih dulu, dia sampai tenang, lama tenangnya baru bisa masuk ke upacara. Upacara. Ada upacara puja, ada upacara upacara bendera. Ini adalah upacara meditasi. Apa itu upacara meditasi itu, teman-teman sekalian? Upacara meditasi itu di kitab komentar Abhidhamma dikatakan seperti Anda mau masuk pintu. Anda pas mau buka pintu. Anda mau buka pintu. Ini disebut upacara. Anda dari luar, mau buka pintu masuk ke dalam. Pada saat Anda buka pintu untuk masuk ke dalam, ini dikenal sebagai upacara. Upacara itu namanya pintu masuk. Pintu masuk kemana? Pintu masuk ke dalam batin yang terkonsentrasi. Jadi upacara itu adalah pintu masuk untuk mencapai meditasi. Nah teman-teman, kalau kita belajar di sutta, nanti upacara samadhi, parikama samadhi, upacara samadhi nanti langsung ke apana samadhi. Apanya samadhi. Tapi apanya samadhi disebut jana. Sama dengan jana. Tapi di Abhidhamma, ketika seseorang memasuki upacara samadhi, nggak langsung ke jana. Tapi pintu masuk ini, setelah pintu masuk, ada jalan dulu. Ya, ada yang namanya penyelarasan. Kan kalau orang masuk pintu ke dalam rumah, kan Anda harus selaras dulu dengan isi rumah. Penyelarasan itu dikenal dengan istilah, teman-teman sekalian, dengan istilah loma. Parikama, upacara, anuloma. Ingetin ya teman-teman, karena ini nanti kalau teman-teman nggak tahu, kita akan masuk ke witi, saya harus jelasin ini dulu. Anuloma adalah penyelarasan. Ya, Anda penyelarasan dulu. Ya, teman-teman sekalian. Nah, setelah Anda masuk, Anda lihat, Anda sesuaikan diri Anda di dalam ruangan, baru Anda melangkah. Anda waktu pas buka pintu kan Anda lihat-lihat dulu kan isi rumah kan? Waktu Anda buka pintu Anda lihat-lihat dulu isi rumah. Pas Anda masuk ke dalam rumah, berarti Anda sudah pindah. Kalau Anda dari luar, ya, Anda dari luar, terus Anda buka pintu, itu upacara samadhi, lalu Anda lihat-lihat ruangan di dalam ruangan itu, namanya adalah anuloma, penyelarasan, baru Anda melangkah, Anda masuk, itu namanya Gotrabu. Apa itu Gotrabu, teman-teman sekalian? Gotrabu adalah pergantian silsilah, saya bilangnya begitu. Gotrabu adalah pergantian silsilah atau pergantian keluarga. Kenapa kata keluarga? Nanti saya kasih tahu. Jadi teman-teman, saya hapus dulu nih. Saya hapus begini. Biar teman-teman tahu. Ya. Teman-teman, pada saat teman-teman meditasi, teman-teman harus melakukan namanya upacara parikama dulu, persiapan. Parikama, persiapan. Setelah itu teman-teman masuk ke upacara samadhi. Setelah masuk upacara samadhi, teman-teman akan mengalami anuloma. Adalah penyelarasan.
baru pergantian silsilah Gotrabu, baru teman-teman masuk jana. Baru masuk jana. Jadi waktu pencapaian jana itu silsilahnya parikama dulu, upacara dulu, anuloma dulu, gotrabu dulu, baru jana. Ini bagi mereka yang mandapugala. Mereka yang tikapugala tanpa melalui parikama. Dia langsung upacara samadhi, anuloma, gotrabu, dan jana. Kenapa ada kalimat gotrabu pergantian silsilah? Nanti saya jelaskan. Nih, teman-teman nih. Saya pindahin lagi. Agak susah ya teman-teman, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Ini pelajaran bab 4 sebenarnya. Teman-teman nih, waktu teman-teman duduk meditasi, pada saat teman-teman duduk meditasi, teman-teman punya kesadaran namanya kesadaran mahakusala nih, yang 8. Ya, teman-teman meditasi selalu ketika teman-teman meditasi bahwa hari mau malam Minggu, malam Sabtu, malam Senin, setiap malam teman-teman meditasi, teman-teman kesadaran meditasi itu ada di mahakusala cita. Tapi pada saat teman-teman ingin masuk jana, teman-teman kesadaran yang ini harus 4 ini saja, salah satu di antaranya. Kalau saya klik ini termasuk keluarga siapa teman-teman? Keluarga siapa nih? Keluarga kama wacara cita. Lalu teman-teman meditasinya kusuk, masuk parikama, masuk upacara samadhi, masuk anuloma, masuk gotrabu, tiba-tiba teman-teman masuk jana. Lihat, ketika teman-teman masuk jana, teman-teman pindah ke keluarga. Ini jana 1, ini jana 2, ini jana 3, ini jana 4, ini jana 5, ini jana 6, jana 7, jana 8, jana 9. Lihat, jana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, keluarganya keluarga apa? Keluarganya keluarga apa? Keluarga Mahagata. Ya, karena dia keluarganya Mahagata, berarti ada perpindahan keluarga. Perpindahan keluarga dari keluarga Kama Wacara ke keluarga Mahagata. Perpindahan keluarga ini atau perpindahan kesadaran ini atau silsilah ke perpindahan ini namanya gotrabu. Karena waktu teman-teman duduk meditasi di sini, berbuat baik sebelum mencapai jana masih di sini nih kesadarannya. Tapi pada saat teman-teman nanti bisa mencapai jana, teman-teman pindah ke kesadaran ini. Nah, pas saat pindah ke kesadaran ini, udah pindah keluarga. Dari keluarga Kama Wacara ke keluarga Mahagata. Oke ya. Nanti saya jelaskan di bab 4, teman-teman bisa lihat di webnya Sasana Subhasita. Anda bisa download materi saya yang saya rangkum dari Yang Mulia Bhante Asin Keminda. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Saya nggak akan ini, kalau ini terus gini nggak akan kelamaan pasti nanti. Nah, jadi teman-teman saya clear ya, saya clear chat dulu nih biar teman-teman tahu. Jadi teman-teman saya ulang ya. Jadi untuk menuju keluarga yang namanya keluarga Mahagata, berarti mencapai jana kan teman-teman ya. Jana itu dibagi 2, rupa jana dan arupa jana. Rupa jana ada 5, arupa jana ada 4. Gitu ya teman-teman ya. Pintunya harus pintu batin yang disebut mano dwara. Kalau pintu batin di keluarga Kama Wacara harus berapa gerbong? Harus 12 gerbong. Tapi untuk pencapaian Mahagata, pencapaian jana ini dikenal dengan istilah apana witi.
proses pencapaian jana. Proses pencapaian jana disebut apanawiti ini nggak mesti 12 gerbong. Tidak mesti 12 gerbong. Paham ya? Jadi orang kalau meditasi tadi apa dimulai? Dari penggal. Sama ya. Harus pintunya pintu batin. Nih saya tulisin dulu teman-teman ya. Seseorang yang ingin mencapai meditasi, dia harus ambil objeknya adalah atita bawangga. Bawangga calana dulu. Bawangga calana. Bawangga yang bergetar. Dia ambil objek masa lalu. Kalau pernapasan kan dia harus ingetin objek pernapasan masa lalunya. Lalu bawangga paceda. Baru dia menggunakan pintu, namanya pintu mano. Duara. Wajana. Ya, pintu batin nih ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman masuk ke pintu batin, maka teman-teman akan mengalami yang namanya parikama. Lalu upacara. Lalu anuloma. Lalu gotrabu. Lalu jana. Terus akhirnya apa? Jatuh ke bawangga. Teman-teman lihat nih. Ini dikenal, ini udah ketemu ya, namanya ini dikenal upacara, parikama. Parikama. Ini dikenal sebagai upacara. Ini dikenal sebagai anuloma. Ini dikenal sebagai gotrabu. Ini dikenal sebagai, saya ganti tulisannya. Saya ganti tulisannya. Jadi dua ini jadi jana. Dari jana. Terus ke bawangga. Ini bawangga. Jatuh. Nah, teman-teman lihat. Saya hapus dulu deh. Saya harus hapus biar rapi tulisannya. Ya, teman-teman. Yang ini parikama. Yang ini anuloma. Upacara. Yang ini upacara. Pakai U ya, saya ganti ya. Ya teman-teman tahu ya. Ini upacara. Ini anuloma, ini gotrabu. Ya. Sebenarnya nanti di bab 4 kita belajar ini adalah proses pencapaian jana untuk manusia yang manda pugala. Kalau yang tika pugala nggak ada kalimat parikama, nggak ada nih, langsung upacara. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman, kalau ini jana 1, bukan berarti ini jana 2, jana 3, jana 4, enggak. Jana 1 terus sampai selesai. Ingat, satu kesadaran tidak mungkin muncul 2 objek. Kalau dia masuk jana 1, dari 40 macam objek meditasi, salah satunya dia mengambil witaka, wicara, piti, sukha, ekagata, dia dapetin jana 1. Lihat, kenapa tidak ada tadaramana di sini, teman-teman? Kenapa proses pencapaian jana nggak ada tadaramana? Apa itu tadaramana? TR. Fungsinya kemana apa? Saving, menyimpan. Kalau orang disimpan di tadaramana jana, gampang manggilnya. Besok masuk jana lagi, nggak perlu dilatih. Makanya dia tidak ada yang namanya tadaramananya, nggak usah disimpan. Jadi tolong jelaskan pencapaian jana itu, ada yang nanya ya, Cimul nanya kemarin ke Bante. Bante kalau mencapai jana bagaimana sih? Nggak bisa dijelaskan. Harus dialami. Oleh siapa? Oleh masing-masing. Nah, sampai situ dipahami ya. Jadi teman-teman sekalian, baru kita sekarang masuk nih. Kita baru masuk ke kita sedang ngomongin apa? Purima.
Purima Purima Kusala Dhamma. Teman-teman lihat, ini Purima Purima Kusala Dhamma, dari mana dia datangnya? Mana yang Kusala Dhamma? Sekarang saya tanya, Mano Dwara Wajana? Ini Kusala Dhamma bukan? Bukan. Ini kan kalau kita ini masukin ini jadi apa? Sebab kan? Sebabnya apa? Mano Dwara. Ya, Mano Dwara Wajana. Berakibat kepada parikama. Parikama ini kusala. Dari sini parikama, upacara, anuloma, gotrabu, ini adalah kusala. Ya, ini kusala ya teman-teman ya. Nah, bingung kan? Ya. Tapi dia kusala, tapi keluarga siapa ini? Dia masuk keluarga siapa? Masuk keluarga kama wacara. Nih, saya karena dia dua keluarga kan? Teman-teman, dia kedua keluarga kan? Waktu teman-teman duduk meditasi di sini, 1, 2, 3, 4. Teman-teman waktu duduk meditasi di sini, teman-teman sedang mengalami yang namanya parikama, upacara, anuloma, gotrabu. Kusala semua ini. Tapi kusalanya di mana? Di keluarga kama wacara. Ya, di keluarga kama wacara ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman nanti akan ketemu. Bagaimana mereka yang mencapai jana? Teman-teman sekalian. Bagaimana mereka yang mencapai jana? Nah, teman-teman akan ketemu nih nanti nih ya. Di sini ketika dia mencapai jana, teman-teman di sini dia. Ini kusala juga bukan? Kusala ya, biru juga kan? Tapi dia sudah keluarga siapa? Dia keluarga siapa? Keluarga Mahagata. Jadi teman-teman, maksud saya begini. Kita sedang bahas apa sih, Romo? Kita sedang bahas Purima, biar hapus, biar teman-teman saya ulang-ulang, biar teman-teman hafal. Kita sedang ngomong apa, teman-teman? Purima, kan gitu kan? Purima, kusala, dhamma. Masuk sebagai sebab. Ya. Akibatnya, pacimanang, kusala, dhamanang. Lalu ini antara pacayana, pacayo, gitu kan? Nah, teman-teman, kusala dhamma yang di sini terkait dengan keluarga Mahagata, terkait dengan Mahagata, dia adalah apa teman-teman? Dari parikama. Sebenarnya kalau gara-gara dari parikama, dia harus dari upacara. Karena teman-teman akan ketemu nih. Dari Mano, Dwara, ini kan sebab nih. Berakibat kepada parikama. Gitu kan? Parikama adalah akibat. Kita sedang ngomongin kusala ke kusala. Sebabnya harus kusala. Akibatnya harus kusala. Ini sebabnya apa? Mano Dwara, nggak bisa. Berarti untuk kategori parikama tidak masuk dalam kategori kusala. Siapa yang masuk kategori kusala? Dimulai dari upacara samadhi,
Anuloma Gotrabu. Ya. Tapi ingat ya, ini keluarga siapa? Ini Kusaladama. Tapi keluarganya sama Wacara Cita. Khususnya yang mana, Romo? Yang mana khususnya? Yang Maha Kusala Cita 4, yang Nyana Sampa Yutang. Nyana Sampa Yutang yang mana? Yang tadi 4 tadi. Kan ada 8 biru tuh. Yang 4 di sebelah sisi sebelah kiri. Abis Gotrabu ganti silsilah kan, ganti keluarga kan. Pada saat dia Gotrabu, dia langsung berubah menjadi Jana. Jananya bisa sekali 2 kali, nanti jatuh. Baru nanti dia jatuhnya ke bawah enggak. Ini Kusala juga. Tapi Kusala ini, teman-teman sekalian, Kusala yang ini masuk dalam kategori Kusala yang keluarga apa ini? Keluarga Maha Gata. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan Anantara Pacayana Pacayo, Purima Kusala Dhamma Pacimanang Kusala Damanang, Anantara Pacayana Pacayo untuk kasus Mahagata, citawitinya seperti ini. Saya bagusin deh, ntar teman-teman komplain. Atita Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Mano Duara, Parikama, Upacara, Anuloma, Gotrabu, Jana 1, tergantung kekuatan jananya sampai kapan, berakhir di Bawangga. Untuk kasus ini masuk kategori Kusala, tapi yang keluarganya Kamawacara. Karena di sini dimulai dari Upacara, Anuloma, Gotrabu. Untuk kasus di sini Jana dia masuk dalam Kusala, tapi terkait di keluarga Maha Gata. Ini adanya di mana, Romo? Ini adanya di MKU 84, yaitu Nyana Sampayutang. Kenapa yang ini tidak termasuk, Romo? Manodwara dan Parikama. Karena kita sedang ngomongin Kusala, sebabnya Kusala, akibatnya Kusala. Parikama, walaupun dia Kusala, betul dia Kusala. Tapi sebabnya apa? Manodwara, dia bukan Kusala. Dia hanya fungsinya mengarahkan saja. Sehingga dia tidak termasuk dalam kategori sebagai Kusala. Paham ya sampai situ ya teman-teman ya? Paham ya? Oke. Kalau nggak paham, kasih tahu saya. Romo, saya angkat bendera. Ya udah, kita udahan. Kalau angkat bendera ya. Pokoknya silakan saja. Kalau misalnya nggak kuat, lemparkan saja bendera ke Zoom ya, teman-teman ya. Nah sekarang kita sedang ngomongin Kusala ke Kusala, tapi keluarganya keluarga Lokutara. Apa bedanya keluarga Lokutara Cita? Kalau yang Kusala ke Kusala ini kan pencapaian jana nih. Ini kan jana ya.
Jana hanya bisa dicapai melalui samata bawana. Tapi untuk mencapai kesucian, ini kan Lokutara kan berarti loka itu dunia. Utara itu di atas dunia, berarti mencapai kesucian. Yaitu apa? Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Gitu kan teman-teman ya? Sotapati maga pala, Sakadagami maga pala, Anagami maga maga pala, dan Arahat maga pala hanya dapat dicapai dengan meditasi namanya Vipassana Bawana. Itu bedanya ya. Untuk bisa mencapai meditasi Vipassana Bawana, gimana caranya Romo? Caranya harus dengan cara dukun. Duduk dengan tekun. Mengamati fenomena batin dan jasmani. Batin dan jasmani hanya dapat diketahui kalau kita belajar Abhidhamma. Kalau nggak belajar Abhidhamma, kita nggak bisa Vipassana dengan benar. Tuh, ya. Jadi teman-teman, Romo Ramani dan teman-teman kalian minta semua. Karena dia dengan meditasinya Vipassana, tetap harus pakai pintunya pintu apa? Mana duara kan? Pintu batin. Dan kita tahu pintu batin itu sama. Dimulai dari mana? Bawangga calana, bawangga paceda, mano duara wajana. Kalau dia manda pugala, dimulai dari parikama, anuloma, upacara, anuloma. Ini buat khusus ini ya, buat khusus si Sotapati ya, buat khusus Sotapati nih, ya. Anuloma, gotrabu. Kalau di sini jana berubah, Sotapati maga, Sotapati pala. Saya ulang pakai ini warna lain. Ya. Untuk kasus ini apa? Bawangga calana, bawangga paceda, mano duara wajana, parikama, upacara, anuloma, gotrabu, Sotapati maga, Sotapati pala. Nah, sekarang Romo di mana? Kita sedang bicara apa? Kusala ke sebabnya kusala, akibatnya kusala, gitu kan? Kita sedang bahas itu ya. Saya ganti warna biar teman-teman nanti tahu. Mano duara ke parikama bisa disebut kusala ke kusala? Ora iso. Yang bisanya mana? Upacara, anuloma, gotrabu. Dia dikenal sebagai kusala di keluarga siapa? Mahagata MKU, Mahakusala Cita 4 tadi. Kusala Mahakusala Cita 4 keluarga siapa? Keluarga Kamawacara. Sampai sini nih, penggal. Lalu kusala yang mana lagi nih? Ini kan MP nih. M itu apa?
M itu maga ya. P itu apa? Pala ya. Maga pala kan? Sekarang saya tanya, kusala ke kusala. Mana nih yang MP apa dua ini? Kan kalau jana kan kusala. Kalau khusus untuk yang ini, teman-teman sekalian, mohon dimengerti, yang kusalanya hanya maga saja. Pala tidak termasuk, adalah sebagai pacayu panyadama akibat. Sebab akibat dia hanya sampai di maga. Paham? Hanya sampai di maga dia. Pala tidak termasuk sebagai kusala. Pala tidak termasuk sebagai kusala. Romo, bagaimana dengan kasusnya sakadagami, anagami? Teman-teman harus tahu nih. Kita bisa mencapai sotapati magapala kan dari apa? Dari alam manusia kan? Kita bisa mencapai sotapati magapala kan dari alam manusia. Dari keluarga Kamawacara pindah ke keluarga siapa? Nih, teman-teman nih. Ya, saya balikin lagi. Cita. Teman-teman nih, teman-teman waktu duduk meditasi di sini kan? Warna 4 biru nih, lihat nih ya. Ingat 4 biru nih. Teman-teman meditasi tapi bukan samatha bawana. Meditasi teman-teman apa? Vipassana bawana. Mengamati fenomena batin dan jasmani, nama rupa sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Gitu kan? Ketika teman-teman sedang meditasi di bulatan ini, terus tiba-tiba teman-teman mengalami parikama, upacara, anuloma, gotrabu. Dari gotrabu dia langsung loncat ke sini. Dari sini nih parikama. Salah satu di 4 ini ya. Parikama masih di sini. Upacara masih di sini. Anuloma masih di sini salah satu. Gotrabu masih di sini. Lalu pindah ke maga, sotapati maga, klik di sini. Keluarganya udah keluarga apa? Udah keluarga lokutara. Walaupun kita tahu bahwa ketika sudah mencapai maga, secara otomatis langsung pala. Gitu ya. Maga langsung pala. Lihat nih teman-teman. Maga, sotapati maga, langsung sotapati pala. Tapi kita sedang bicara purima, kusala dhamma. Pacimanang, kusalanang damanang, anantara pacayana pacayo. Kita sedang ngomongin seseorang atau manusia atau makhluk hidup yang mencapai lokutara cita. Kusalanya di mana? Kalau kusalanya dari upacara, anuloma, gotrabu masih di sini. Tapi pindah ke sini udah kusala juga. Maga cita masih kusala, maga pala. Maga masih kusala. Tapi kalau sudah pala bukan kusala lagi. Ya, jadi teman-teman cukup sulit sih ya, memang nggak apa-apa sih ya. Saya coba untuk bersama, mudah-mudahan teman-teman harus dilihat lagi, memang susah. Saya pahami teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat, jadi saya coba kasih warna lain. Untuk ini teman-teman, ini adalah yang ini adalah kusala. Tapi kusalanya keluarganya keluarga Mahagata. Keluarga Kamawacara ya. Keluarga
marga kama wacara. Tapi untuk ini yang maga, Sotapati maga, dia masuk dalam kategori kusala, tapi keluarganya keluarga Lokutara. Tuh. Sampai di situ teman-teman pahami nggak kira-kira? Paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Ya, mudah-mudahan paham. Lalu bagaimana Romo dengan Sotapati sekarang? Sorry, dengan Sakadagami ya. Dengan Sakadagami. Ya, dengan Sakadagami nih. Teman-teman, sekarang kita ngomongin ini ya. Sakadagami Magapala. Saya tanya sama teman-teman, Sotapati sudah jadi keluarga apa? Sudah jadi keluarga apa? Keluarga Lokutara. Sekarang kalau dia dari Sotapati dia pindah ke keluarga ke Sotapati terus dia naik tingkat ke Sakadagami, dia ganti keluarga enggak? Dia ganti keluarga enggak? Dari Sakadagami pindah ke Anagami, pencapaian kesuciannya naik. Dia pindah keluarga enggak? Tidak mau. Enggak. Dari Anagami naik ke Arahat, dia pindah keluarga enggak? Tidak mau. Enggak. Berarti teman-teman sekalian, untuk kasus pencapaian nih saya kasih tahu ya. Berarti Gotrabunya enggak usah ya mau. Oh, tuh saya sengaja Gotrabunya diganti menjadi Wodana. Apa itu Wodana? Pemurnian. Dimurnikan. Apa yang dimurnikan? 4KM. Apa itu 4KM? Kebenaran mulia tentang duka, kebenaran mulia tentang sebab duka, jalan menuju lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Karena dia sudah keluarganya keluarga Lokutara, maka Gotrabu diganti menjadi WO. Apa itu WO? Wodana. Apa itu Wodana? Wodana adalah pemurnian. Tuh. Nah, sampai sini kira-kira paham nggak teman-teman? Kalau ini sekarang begini, ya. Ini maga, Sakadagami maga, langsung ke Sakadagami pala. Ini berarti Anagami maga, langsung ke Anagami pala. Ini Arahat maga, langsung ke Arahat pala. Gitu ya teman-teman ya. Meditasinya apa? Samatha. Vipassana mau. Iya, tapi nggak ngantuk dong. Seru. Doang itu ya. Kalau nggak ada yang jawab berarti tidur ya kan? Gitu. Vipassana ya. Dengan mengamati nama dan rupa. Nah, saya belum masukin tuh cita-citanya, tapi proses witinya sudah dulu nih. Proses witinya udah dulu ya. Witinya sudah ya, tinggal kita masukin proses citanya. Tapi nggak mungkin saya masukin sekarang. Saya udah lihat teman-teman ngebul semua. Ya. Kita buka tanya jawab saja ya. Gitu ya teman-teman ya. Silakan Romardi. Ya. Ya, baik Namo Buddhana Romo atas pembelajaran malam ini sangat membuat ngebul Romo ya. Menggunakan kata Romo aja dan ngebul ya. Tapi kalian yang minta Rama-Rama ini ada 3 poin yang menarik ya dari apa yang disampaikan Romo malam ini.
tentu kita semua tadi sudah menangkapnya ya. Pertama, dengan penjelasan Romo kita bisa mengetahui apakah kita termasuk kategori Manda Pugala atau Tika Pugala. Kalau saya jelas saya sudah tahu saya seorang Manda. Karena sebelum meditasi selalu melalui baca parita dulu. Nggak tahu kalau kalian diminta yang lain. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita juga akan mengetahui apakah kita nantinya sebagai Pugala yang memiliki 2 akar atau 3 akar. Nah ini kita beruntung nih. Karena Selasa dan Jumat kita belajar dari Bante Nyanu Kamsa mengenai teori meditasi dan sekaligus mempraktekannya. Kalau ada yang mencapai jana, berarti itu adalah 3 akar. Kalau nggak mencapai jana, berarti 2 akar. Tapi jangan bersedih hati, tetap semangat. Lalu yang ketiga adalah poinnya tadi menarik adalah mengenai Gotrabu. Pergantian silsilah keluarga cita. Ya, di situ jelas bahwa pada saat dari kama wacara cita, saat seseorang mencapai jana, maka dia akan berpindah cita atau kesadarannya dari kama wacara cita menjadi mahagata cita. Nah, itu poinnya. Lalu tadi Romo menjelaskan juga untuk di keluarga Lokutara Cita pada saat pergantian tingkat kesucian pada Sakadagami ya menuju Anagami dan Arahat, Gotrabunya berubah menjadi Wadana yang merupakan pemurnian melalui pemahaman 4 kebenaran mulia. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti streaming malam ini akan kami upload secepatnya sehingga besok kalian bisa belajar kembali dan tentunya lebih mudah dalam pemahaman yang disampaikan oleh Romo. Baik, dari chat saya lihat, oh sudah ada Romo, boleh saya bacakan? Ya, mohon izin dari Pak Kiat Kun. Ya, pertanyaan dari Pak Kiat Kun. Mohon izin bertanya Romo, apakah yang dialami seseorang memasuki jana? Apakah ada penjelasannya di kitab komentar? Mohon penjelasannya, pencerahannya. Terima kasih. Silakan Romo. Romo, speakernya belum diaktifkan ya? Saya jawab pakai apa? Pakai ini ya, Romo pakai screenshot, pakai whiteboard. Romo, pertanyaan Romo sebenarnya harus dijawab buat besok setiap Selasa sama malam Sabtu Romo, sama yang mulia Bante Nanu Kamsa Romo. Jadi saya sekali lagi mohon izin untuk menyampaikan ini Romo. Jadi kita ini Romo, terus terang kita punya kama baik ya Romo. Apa kama baik kita? Kama baik kita ini adalah bab 9, saya kan hanya mengajar dari bab 1 sampai bab 8 Abhidhamma. Bab 9-nya kebetulan diajar oleh Yang Mulia Bante Danu Kamsa. Kami tidak menghubungi Yang Mulia Asin Keminda karena kami tahu beliau sedang sibuk menulis kitab suci, menerjemahkan kitab suci, jadi kita mencari biku yang sepadan dengan beliau kemampuannya, dan kita pilihlah Yang Mulia Bante Nanu Kamsa untuk menyampaikan bab 9. Yaitu setiap hari Selasa dan hari Jumat Romo. Ya, link Zoom-nya nanti yang ini Romo. Ya, kita nanti kasih di kelas di WA grup kita setiap kali mau tayang. Jadi pergantian nanti Romo Ardi setiap hari Jumat yang jadi pembawa acaranya juga. Jadi Romo untuk pertanyaan jawab Romo nanti bisa ditanyakan sama beliau langsung sebenarnya. Tapi karena ini menyangkut proses berjalannya kesadaran, begini Romo ya. Kalau Romo Kiatun kita harus ngerti yang namanya pencapaian jana itu Romo itu harus meditasinya samatha bhawana kan? Dan kita tahu samatha bhawana itu ada 40 macam objek meditasi. Dari 40 macam objek meditasi ini hanya 12 yang bisa mencapai jana. Nanti Romo bisa lihat di materi kita, yang 12 dari 40 macam objek ini, yang 12 itu mana saja. Ya Romo ya, boleh tanyakan juga sama yang mulia Bante Nanu kalau tidak salah nih ya Romo ya.
Nah, pencapaian jana itu kan ada jana dua, ada jana rupa, ada rupa jana, ada arupa jana, Romo. Arupa jana ada 4, rupa jana ada 5. Nah, masalahnya kita sekolah, Romo, nggak bisa kelas 1 langsung loncat kelas 5. Kalau sekolah kita harus dimulai dari kelas 1 dulu, kelas 2 dulu, kelas 3 dulu, kelas 4, baru kelas 5. Rupa wacara sebenarnya kelas 5 semua nih. Ini sudah jadi dokter nih. Ini kelas 5 itu sudah jadi dokter. Cuman dokternya ngambil spesialis, ada yang spesialis kandungan, ada yang spesialis kecantikan, ada yang spesialis obat bius dan sebagainya. Semua jana 5 dia, Romo. Gitu ya. Nah, Romo, karena kita bicara tadi pertanyaan Romo, bagaimana pengalaman orang mencapai meditasi? Di Abhidhamma kita hanya bicara bahwa jana ini hanya mengumpulkan 5 cetasika saja, Romo. 5 cetasika itu witaka, wicara, piti, suka, dan ekagata. Plus ekagata. 5 ini, Romo, kalau Romo menguatkan di faktor batin, mengambil salah satu dari 40 macam objek meditasi, sebenarnya objek meditasi itu hanya sebagai alat, Romo. Yang paling penting adalah ininya, Romo. Witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Cuman 40 macam objek ini seperti obat, gitu loh, Romo. Obatnya yang cocok apa nih, gitu loh, Romo. Padahal obat itu hanya buat supaya witaka, wicara, piti, suka, ekagata ini sudah ada di dalam diri kita, Romo. Witaka, wicara, piti, suka, ekagata gini, bagaimana dia bisa nyaman. Dan orang ketika mencapai meditasi, misalnya sederhana, Romo ya, kita bicara misalnya anapanasati saja. Anapanasati misalnya. Objek keluar masuknya napas. Kalau kita bicara objek keluar masuknya napas, Romo, itu harus dimulai dari napas panjang, napas pendek, lalu napas biasa, terus fokus witaka, wicara, piti, suka, ekagatanya. Nanti napas yang tadinya panjang biasa, semakin lama semakin halus, lembut, 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 semakin tidak terasa, Romo. Ketika witaka, wicara, piti, suka, ekagata berkembang, nafas kita yang kasar ini sudah semakin halus. Dan masalahnya, Romo, ketika napas ini sudah semakin halus, timbul yang namanya gambaran nimita nih. Nimita, gambaran, waktu napas masuk, napas keluar saja, kalau kita fokus sudah ada warna putih, nanti warna putih berubah ke warna ungu, ke warna jingga, berubah tuh warnanya, Romo. Dan biasanya kita malah memperhatikan warna-warna ini. Kalau kita sudah memperhatikan warna-warna ini, maka kita sudah lari dari anapanasati. Saya tidak mahir, Romo, dalam hal ini. Nanti Romo tanyakan sama yang mulia Bante Ranukamsa. Gitu ya, Romo ya. Saya tidak mahir, Romo. Ntar kalau saya jawab, saya hanya berdasarkan teori aja jawabnya. Ya, Romo ya. Berbeda-beda, Romo. Ya, tergantung objek meditasinya. Dan biasanya orang-orang Myanmar, mereka menggunakan kasina 10. Ya, kasina 10 itu adalah patawi datu, apodatu bisa tahun warna biru, kuning. Dan biasanya mereka kalau itu biasanya warna patawi. Patawi. Myanmar rata-rata patawi. Supaya cepat meditasi. Nah, nanti tanyakan ya Romo ya dengan Bante. Saya hanya kasih teorinya aja, saya lebih menekankan kepada witaka, wicara, piti, suka, dan ekagatanya. Begitu Romo Kiatkun, terima kasih sudah sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Mudah-mudahan jawaban saya memuaskan. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih sudah dijawab Romo oleh Romo Kiatkun. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Ya, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Jani. Saya bacakan. Selamat malam Romo. Tadi dijelaskan ada 6 jana. Yang ke jana 7 apa ya? Manodwara, Parikama, Upacara,
Anuloma, Wodana, Maga, Pala baru 6. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Apa ya maksudnya ya, Romo? Nah, ini sih maksudnya prosesnya, Romo. Kan proses witi itu kan dari Manodwara, Parikama, Upacara, Anuloma, Wodana, Maga, Pala. Ini sebenarnya sudah 7 sih ya. Mungkin yang dimaksud Bu Untuk apanya Jani, nih? Untuk apanya 7 nih? prosesnya, Saya paham, Romo. paham saya. Ibu Jani yang baik, untuk apanawiti. Apanawiti itu apa? Karena kita bicara witi itu dibagi 2. Ya, ada kamawiti. Di kamawiti ada 2 juga nih, Bu. Ada pancadwara. Sorry. Ada pancadwara. Ada manodwara. Ini apanawiti pintunya pintu batin juga. Dia ada yang lokia, ada yang lokutara. Kalau kita bicara apanawiti berarti dia pencapaian jana nih. Ya apana, bebas pencapaian jana. Pintunya pintu mano. Sama ya, pintu manodwara. Sama-sama pintu batin nih, manodwara. Ini berlaku 12 gerbong. Dari mana? Dari Atita Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, Jawana 1, Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Jawana 6, Jawana 7, Tadaramana. Ini berlaku begini, Bu. Khusus untuk pintu yang 12 gerbong, di Kamawacara harus 12 gerbong. Tapi untuk proses pencapaian apanawiti, ini nggak laku, Bu. 12 gerbong nggak laku. Ya, Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, sama kan? Dia nggak masih 7, Bu. Ini kan yang masih Ibu 7 kan ini 7 nih. Ini disebut Jawana 7 nih. Jawana kan nggak berlaku buat dia, Bu. Ya, kalau dia seorang Mandapugala, nih Mandapugala ya, dimulai dari Parikama, Gotrabu, Jana, ya. Bisa saja jananya bisa 3, bisa 2, bisa 1. Langsung ke Bawangga. Bawangga itu jatuh lagi, kembali ke sini lagi jatuh. Kita lihat nih, ini namanya Parikama, ini namanya Upacara, ini namanya Anuloma, ini namanya Gotrabu, ini namanya Jana. Ini namanya Jana. Bagaimana dengan yang Tikabugala? Tikabugala berlakunya sama. Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Manodwara, dia langsung upacara. Langsung Anuloma. Langsung Gotrabu. Langsung Jana. Jadi nggak berlaku Jawana 7, Bu. Saya tahu pertanyaan Ibu maksudnya. Oh, ya. Jawan. Tahu, saya jawab. Ya, begitu ya, Bu, jawabannya ya, Bu. Nanti Ibu ketemu saya lah di bab 4 lah ya. Nanti kan ketemu di bab 4 tahun 2022 ya. Mudah Romo jawabannya. Ya, Terima kasih. Ya. Ya, baik. Rama-Rama ini kalian minta yang mau bertanya langsung, kami persilakan. Romo, selamat malam Romo. Saya mau tanya apa masih ada waktu, Romo? Ya, saya mau jawab. Mudah-mudahan ada waktu. Mengenai yang kusala yang minggu yang kemarin mau yang 12 gerbong itu kan ada 7 jawana. Terus saya baca buku itu mau ada jawana cita pertama dan jawana cita ketujuh tuh yang paling lemah. Terus yang jawana kedua sampai ke-6 itu yang
dari sekarang sampai nanti sebelum mencapai nibbana itu berbuah terus mau. Nah, pertanyaannya adalah itu perjawana itu prosesnya atau bisanya ceritanya itu kayak mana mau gitu. Karena akibatnya itu kan beda-beda. Ada yang berbuah pada kehidupan ini, kalau tidak langsung hilang. Kalau jawana ketujuh itu berbuah pada kehidupan yang akan datang, kalau tidak berbuah hilang gitu. Nah, yang 2 sampai 6 itu akan terus muter-muter-muter. Nah, itu kayak mana mau itu? Bedanya itu mau. Ibu, ini sebenarnya soal ini soal bab 5 ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti kita bicara kama dan bumi 31. Jadi gini ya Bu ya, kita tahu nih, kalau kita bicara ada 12 gerbong maupun yang 17 gerbong, kalau kita bicara jawana kan sama jawananya 7 kan? Kalau kita bicara jawana nih, jawananya tetap ada 7 kan? 7. J1, J2 gitu kan? J3, J4, J5, J6, J7. TR-nya ada 2 sama ya, TR, Tadaramana. Untuk yang terkait dengan mano, kan kalau mano 1 gitu kan, di sini mano 1, kalau pancadwara kan 5. Ini kita sedang bicara apa? Kita bicaranya jawana. Jawana disebut juga dorongan kama atau impuls. J1, nanti kita bicara di bab 5 ya Bu. J1 ini adalah kama yang matang di kehidupan saat ini juga. Bagaimana kama itu bisa matang di saat ini juga? Harus ditadama wedania kama. Ya, karma yang matang di kehidupan saat ini, Ibu harus ahosi kama, harus garuka kama. Karmanya harus garuka. Garuka ini berat. Mau dia yang aku salah maupun yang kusala. Kalau kusala, pencapaian jana. Kalau aku salah, bunuh 5 aja, 5 perbuatan anantaria itu. Ya, termasuk tambah 1 punya pandangan salah. Ya, dia kontan kalau Ibu lakukan itu, Ibu bisa dihukum, dan setelah itu Ibu akan lahir, dia akan terus karmanya akan jadi 2, karma jawana 2 sampai jawana. Ibu sekarang bunuh, ditangkap sama polisi, dipenjara, kehidupan yang akan datang masuk ke alam neraka, dan sepanjang kehidupan terus dari neraka. Gitu ya, oke. Tidak semua perbuatan yang kita lakukan saat ini, yang kita putuskan di Wotapana nih ya, Wotapana ya, Wotapana itu kan termasuk juga diantaranya adalah Manodwara kan, sama kan? Ya, sama ya teman-teman ya. Manodwara sama Wotapana kan sama. Ya Ibu ya, yang memutuskan nih. Ini penting sekali nih, ya. Ini sangat urgent ya, penting ya. Karena dia penting sekali Ibu. Kalau kita putuskannya kusala, jawabannya jadi kusala. Kalau aku salah jadi aku salah kan gitu ya. Tidak semua karma kehidupan saat ini matang di jawana 1. Tidak semua ini jawana 1, tidak semua perbuatan yang kita lakukan hari ini matang di jawana di kehidupan saat ini. Oh, saya hari ini berbuat baik, saya bantu wihara, saya dana rupang segala macam. Oh, makanya saya dagangnya maju. Enggak, Bu, enggak mesti begitu. Perbuatan baik yang kita lakukan hanya mengkondisikan karma-karma baik kita yang akan lalu bisa matang, cepat matang, ya. Kalau dia tidak berbuah di kehidupan saat ini, maka dia akan berbuah di sini, Bu, di J7. Jawana 7. Jawana 7 ini adalah satu kehidupan setelah kehidupan saat ini. Ya, setelah kita cuti, kita lahir di mana, itulah kita akan berbuah. Kalau dia tidak berbuah, jadi ahosi. Ahosi itu berarti mandul. Kama yang mandul, yang sudah lewat gitu loh bahasanya. Tapi kalau dia matang, Bu, di kehidupan ini, di Jawana 7, maka sepanjang kehidupan dari Jawana 2 sampai Jawana 6 akan terus berbuah sampai dia pari nibbana
baru kelar. Gitu. Apa contohnya? Contohnya Buddha Gotama. Ya, Buddha Gotama itu pernah jadi apa? Pernah jadi dokter, pernah jadi pergulat. Ya. Waktu jadi penggulat dia patahkan lawannya, makanya sepanjang kehidupan Sang Buddha, tidak hanya kehidupan sekarang, di kehidupan lalu Sang Buddha pernah pernah mematahkan pinggang lawan musuhnya, lawan tandingnya, sehingga kehidupan sekarang ini Buddha Gotama terus sering sakit pinggang. Penyakit yang diderita oleh Buddha Gotama sakit pinggang dan sakit perut. Dulu pernah jadi dokter, orang berobat baik, tapi ngakunya nggak baik, ya. Karena kalau baik dia mesti bayar, tapi kalau nggak baik nggak usah bayar. Karena nggak mau bayar, jadinya si orang ini bilangnya nggak baik. Akhirnya dikasih obat sama calon Buddha waktu itu tambah sakit, sehingga akhirnya sepanjang kehidupan Sang Buddha sakit perut. Bahkan menjelang parinibananya Sang Buddha pun Sang Buddha sakit perut kan, diare kan, gitu. Nah jadi Ibu, Jawana 2 ini berakibat terus-menerus. Nanam biji mangga 1, ketika dia berbuah, buahnya banyak, habis lagi, buahnya banyak, habis lagi. Itulah Jawana 2. Nanti Bu kita akan ngomong ini tepatnya di bab 5 terkait dengan kama. Gitu ya. Betul Bu? Betul, nanti apa yang Ibu sampaikan itu betul ya. Seperti itu aja dulu Bu ya gambarannya. Oke, terima kasih. Ya. Silakan Pak Adi. Ya. Sepertinya cukup ya Romo, sudah lewat 29 menit. Oke. Terima kasih Rama Ramani dan Bapak Ibu sekalian, sesepuh saya yang saya hormati ya. Pak Yanti dan teman-teman, Pak Romo Suwanto Sada, Pak Yohandi dan semuanya. Semoga ini Romo sehat lagi Romo. Semoga ini membawa manfaat buat kita semua. Sabi sata bahwa kita semua hidup lagi. Sadu. Baik, Rama Ramani, terima kasih Romo. Iya Romo Suwanto. Terima kasih. Sehat ya Romo. Ya, apa kabar? Sehat ya, sehat Romo. Sehat Romo. Baik, Rama Ramani, kalian Amita, demikian kelas Abhidhamma malam ini. Kita nanti akan berjumpa kembali di hari Senin ya, pembahasan bab 8 part 28. Selanjutnya kita akan lakukan pelimpahan jasa. Besok jangan lupa bab 9. Oh iya. Ya, sekedar mengingatkan juga bahwa besok pembahasan bab 9 oleh Yang Mulia Bante Nyanukamsa part kedua. Tolong ya, ini ya. Bergabung kembali. Yang ini ya Romo ya. Ya. Ya, bagi ya. Baik. Selanjutnya marilah kita beranjali, kita akan lakukan pelimpahan jasa. Mari kita limpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga jasa kebajikan yang telah kita lakukan dapat mendukung pencapaian nibbana. Hendak mayang patidanang karo mase punya sidani katasa yana nyani kathani me te sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye macat tawerino satta titanti lokasming te buma catuyo nika pance kacatuwo kara samsa ranta bawa bawe
Yatang ye patidana me anumodantu te saya ye cimang napajananti dewa tesang niwedayu maya dinana pujanang anumodana hetuna sabbe sattha sada hontu awera sukha jiwino kema padan japa pontu te sasa sijathang subha sadu sadu sadu. Baik, mari kita akhiri dengan pembacaan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo. Ya, Terima Rama-Ramani kasih Kalemita, mari kita bersikap anjali, kita ucapkan Terima anumodana kasih. kepada Romo. Anumodana Romo Dana Romo. Terima kasih Romo. Semoga mamanya cepat sehat ya Kak. Anumodana. Terima kasih Romo Selalu Rudi. ya. Terima kasih Romo Rudi. Semoga mamanya cepat sehat. Terima kasih, semua sehat selalu ya. Pak Sabar, makasih. Dana Romo. Ya. Kemudian Pak Romo Suwanto, makasih Pak ya Pak Mariono. Terima kasih Pak. Oke. Anumodana Romo. Ya Pak Sabar, makasih. Romo Kiatun, makasih semua ya. Cikimlun, jangan lupa. Makasih Cisusi semua, Ci Arya lebih sembuh ya. Pamit Romo.